Baik, anak-anak kita akan segera mulai. Silakan yang belum mengaktifkan kamera, silakan bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak. Salam. Ya, alhamdulillahirralladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amma ba'du. Yang Parman, Pak. Bapak hormati, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al Inayah Kota Pak, Bandung. Parman. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru, orang tua, wali, peserta didik yang juga hadir menemani anak-anaknya dalam kegiatan pembekalan sidang tahfidz pada pagi hari ini. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para ulia, para suhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Anak-anak yang Bapak banggakan, Alhamdulillah di pagi ini sesuai dengan yang telah diinformasikan. Kalian alhamdulillah telah selesai melaksanakan kegiatan apa? Ujian praktek di hari kemarin dan hari ini dimaksimalkan untuk persiapan sidang tahfidz yang akan dilaksanakan di hari Senin besok. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, Bapak akan screen juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan sidang tahfidz. Nah, ini dia. Yang ini bisa dipahami sekaligus bisa kalian siapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk pedoman sidang tahfidznya sudah muncul di layar, anak-anak? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya. Mohon tidak Ya. coret-coret ya. Mohon tidak dicoret-coret agar tidak mengganggu yang lain dalam. Nah, ini nih, mohon ya tidak dicoret-coret biar tidak mengganggu yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, berikut adalah petunjuk pelaksanaan sidang tahfidz karena kalian itu adalah eh momen pertama kali gitu ya. Karena ini pertama kalinya kalian akan melaksanakan sidang tahfidz. Berbeda dengan kelas 8 dan 9 yang telah melaksanakan kegiatan sidang tahfidz ada yang sudah 3 kali, ada yang sudah kelima kalinya. Nah untuk kalian ini adalah sidang perdana atau pertama kali. Untuk itu maka dipastikan bisa dipahami karena pengalaman pertama, jadi jangan sampai tidak dipahami agar nanti bisa disiapkan secara maksimal. Baik anak-anak, untuk tes ini dilakukan untuk peserta didik secara tatap muka di sekolah. Jadi nanti pelaksanaan tesnya itu di sekolah langsung. Kemudian orang tua atau wali peserta didik diharapkan hadir ikut mendampingi peserta sidang. Jadi seperti surat sebelumnya sudah Bapak share ke grup orang tua ataupun ke kalian, bentuk fisiknya sudah di-share, berikut juga beserta jadwal yang telah ditentukan, 7A ke bagian jam berapa, 7D ke bagian jam berapa, berikut juga kelas 7E gitu ya. Sudah ada di sana jam berapanya. Nah, kalian bisa datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai kelas 7D nih kebagian misalkan jam 1 misalkan. Jangan dari pagi, tapi datangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Datang hadir bersama orang tua. Ya, salah satu saja, mau ayahnya saja atau bundanya saja. Ya, kalau memang ada kesibukan, ya cukup salah satunya saja dari orang tua kalian. Kemudian nanti peserta didik dan orang tua itu ada dalam ruangan yang berbeda. Nanti ya, jadi ruangan tesnya itu, nanti ruang tes itu yang digunakan itu di kelas 9A. Ya, ruang ujiannya, ya, ruang sidangnya. Sementara untuk peserta didik itu nanti menunggu di kelas 7A. Jadi yang pertama nanti masuk ke ruang sidang itu adalah orang tua. Orang tua semua berada di ruangan 9A, sementara untuk peserta didiknya itu ada di ruangan kelas 7A menunggu. Nah, nanti prosesnya akan dipanggil satu persatu. Pak, apakah sesuai absen? Nah, itu nanti biasanya peserta didik itu akan diundi nomor tampil. Jadi nanti pada saat kalian datang, nanti ada panitia yang bersiap di depan, kalian mengisi daftar hadir sekaligus akan mendapatkan nomor undian tampil. Misalkan nih, eh
Ahnaf misalkan ya. Ahnaf datang pertama misalkan ya, ngisi daftar hadir, nanti dapat nomor undian. Undian tampil misalkan kelima. Nah, berarti meskipun datang pertama, ya tampilnya ke berapa? Kelima. Dipanggilnya berarti kelima urutannya. Jadi tidak sesuai absen, tapi sesuai dengan nomor undian yang diundi pada saat kalian dapat mengisi daftar hadir. Nah, kalaupun misalkan yang datang agak terlambat nih, misalkan Azka misalkan nih terlambat ya. Terlambat ternyata dapat tampil nomor satu, berarti tampil pertama. Jadi diundi nanti pada saat awal sesuai dengan undian yang didapatkan. Jadi yang dapat nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, selanjutnya itu nanti akan mendapatkan undian masing-masing. Nah, setelah dapat undian, kalian masuk duduk rapih di kelas 7A menunggu panggilan. Ya, yang belum dipanggil tetap berada di ruangan, jangan kemana-mana, jangan jajan, jangan kemana-mana. Pastikan gunakan manfaatkan waktu untuk apa? Untuk murojaah, untuk persiapan nanti diuji pada saat di ruang sidang yang di kelas 9 dan A. Oke, lanjut. Penguji akan mengeteskan hafalan dari juz 30, 29, 28. Ya, Pak, saya mah belum juz 29. Ya tentu tidak akan mungkin diuji juz 29. Pak, saya belum juz 28. Sama. Berarti belum diujikan juz 28-nya. Jadi sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Nanti di bawah ditentukan. Kemudian soal, ada 5 soal yang akan kalian dapatkan dari para penguji. Satu, membaca surat wajib. Misalkan nanti penguji mempersilahkan Kresna, silahkan baca surat Al-Fajr. Nah, berarti surat wajibnya itu adalah surat Al-Fajr yang dibaca. Itu yang pertama kali. Jadi yang pertama kali itu nanti kalian duduk di meja sidang itu yang baca adalah surat wajib. Kalau misalkan yang juz 29, misalkan mau Al-Mursalat, misalkan ya, maka yang dibacanya itu adalah Al-Mursalat. Pak, apakah penuh satu surat? Tergantung penguji. Nanti kalau kata penguji dirasa cukup, cukup baru setengahnya berarti sudah cukup. Tapi kalau misalkan full Al-Fajr dibaca semuanya, yaitu silahkan tergantung pengujinya nanti. Gitu ya. Yang pertama, beres membaca surat wajib akan dilanjutkan dengan penguji memberikan potongan ayat, kalian melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Nah, tugas kalian nanti melanjutkan. Ya, hadaika wa a'naba. Sampai kapan? Sampai penguji merasa cukup. Kalau kata penguji cukup, berarti kalian sudah. Berarti cukup, jangan dilanjutkan kembali. Itu yang kedua, melanjutkan ayat. Yang ketiga, nanti penguji akan membacakan potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalkan ya. Silakan itu surat apa? Kalian jawab surat Al-Ikhlas. Nah, berarti itu tepat ya. Jadi menebak surat untuk soal yang ketiga. Ulang ya. Satu membaca surat wajib, yang kedua melanjutkan ayat gitu ya. Yang ketiga menebak surat. Nah, beres kemudian kalian menebak surat, masih ada lagi. Yang terakhir nanti penguji itu akan memberikan atau pertanyaan tentang materi tasin atau tajwid sesuai kelas masing-masing. Jadi kalau ada materi yang disampaikan di kelas oleh guru tahfidnya nanti akan diminta untuk diuji sekaligus ditanya kepada kalian. Oke, kita lihat ya pembagian suratnya. Nih kelas 7. Surat wajibnya ini Al-Fajr dengan Al-Balad bagi yang masih juz 30. Bagi yang sudah juz 29 nanti silakan ditentukan juga ya. Ini tidak baku ya. Berikut juga tadi Bapak sudah dapat rincian surat dari guru tahfidnya ada Bu Eci ya. Sudah mengirimkan misalkan eh Ripki sudah sampai mana, kemudian Raya sudah sampai mana hafalannya. Nah, itu nanti disesuaikan. Ya, yang 29, 28 juga nanti akan menyesuaikan surat yang dibacanya. Jadi silakan siap-siap saja satu surat di juz 28 29-nya untuk masuk ke dalam kategori surat wajib. Bentar ini ada suara. Di mana nih? Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, itu ya surat wajibnya. Jadi kalau misalkan Pak saya hafalan juz 30, maka surat wajibnya itu Al-Fajr dan Al-Balad. Ini tuh bukan dua-duanya ya, salah satu. Nanti berdasarkan yang dipilih oleh penguji. Misalkan Izzah, silakan yang dibaca itu berarti misalkan juz 29 ini nanti ditentukan. Kalau misalkan juz 30 ya otomatis hanya Al-Fajr dengan Al-Balad saja pilihannya. Ya, nanti siap-siapnya itu untuk yang wajib. Nah, kemudian
untuk apa namanya? Untuk surat yang namanya surat wajib selesai, melanjutkan ayatnya pun sekitar juz 30 kalau memang yang masih juz 30. Gak mungkin, Pak saya mah belum juz 30 tapi nanti diujinya misalkan 29 delapan enggak. Jadi sesuai dengan hafalan. Ya paling ya sekitar surat-surat itu saja. Itu ya untuk kelas 7. Oke, kemudian untuk pelaksanaannya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya setelah Bapak memaparkan materi. Harinya Senin sampai Jumat, tergantung kelasnya, tanggal 9 sampai 13 Desember, tempat ruang kelas 7A dan kelas 9A. Berikut jadwal pembagian setiap kelas. Ini sudah diterima ya, jadi pastikan kalian benar-benar pahami jadwalnya, jangan sampai salah jadwal. Ingat ya, 7A nih, berarti jam berapa? Jam 7 sampai 9.00. Berarti bukan jam 7 tuh baru berangkat, tetapi jam 7 tuh sudah berada di ruangan kelas. Jadi berangkat sebelum jam 7. Jam 7 itu sudah dimulai. Jadi mohon yang agak jauh rumahnya bersama orang tuanya nanti datang lebih awal. Jam setengah 7 atau misalkan jam 6.45 lah maksimal. Karena nanti kan akan diundi dulu ya nomor undiannya, nomor tampilnya. 7B 9 sampai 11, 7C 11 13. Jadi ini berurut ya kelasnya. Jadi kalau ada yang terlambat bisa jadi itu akan mengundurkan waktu kelas lain, kasihan ya, mereka antri gitu ya, setelah 7A ya lanjut 7B, setelah itu 7C, 7D dan 7E. Jadi pastikan disesuaikan. Nah, untuk kelas 7 semua di hari Senin kecuali 7E ya. 7E itu masuk di hari Selasa. Pak, berarti Seninnya saya ngapain? Seninnya di rumah untuk persiapan apa? Persiapan sidang tahfidz. Pak, atau enak berarti kelas 7 emang Selasa. Nah, kelas 7 A, B, C, D bagi yang sudah tahfidz besoknya hari Selasa dan selanjutnya berarti di rumah juga. Ya santai, sudah diuji makan tinggal tinggal apa namanya? Tinggal healing gitu ya. Tinggal refreshing, tinggal apalah pokoknya enak gitu ya. Santai. Tapi yang lain yang belum diuji harus disiapkan juga. Nah, oke ya, ini pembagiannya kelas 7A jangan lupa 7 sampai jam 9. Kemudian kelas 7E 7 sampai jam 9 juga di hari Selasanya, 7B 9 11, 7C 11 sampai 13, 7D 13.30 sampai 15.30. Jadi ini mohon dipahami jadwalnya. Oke, lanjut anak-anak, ini mah kelas 8 nanti dilanjutkan ya. Ini kelas 8 nih jadwalnya 10 Desember dan lain-lain. Oke, kita lihat penilaian. Apa yang dinilai? Jadi sama dengan setoran ya anak-anak ya. Jadi ketika kalian sidang nanti, nilainya itu akan langsung terreport kepada orang tua. Ya, jadi lewat WA tuh. Beres tampil nih, misalkan sudah tampil, maka akan diklik oleh pengujinya, maka akan langsung kemudian tersetorkan laporan nilainya itu di hari itu juga pada orang tua. Jadi kalau nggak maksimal akan ketahuan tuh nilainya 2,00 berarti kecil ya. Nilainya 3,00 gitu ya, lumayan. Nilainya 4 itu maksimal gitu ya, paling tinggi. Itu ya. Pertama kelancaran tajwid lagu. Nah, ini materi tahsinnya nih. Untuk kelas 7 materinya untuk tahsinnya yang disampaikan itu mad tobi'i, mad wajib mutasi, mad jaiz munfasi. Ini yang kalian siapkan ya. Nanti ketika menjawab materi tentang tajwid. Nah, nanti akan ditanya, apa itu mad tobi'i? Nah, kalian jelaskan. Contoh mad tobi'i misalkan ya. Contoh mad wajib mutasil. Contoh mad jaiz munfasil. Madnya seperti apa? Itu yang disiapkan. Gak banyak, kalian mah hanya 3 saja ya. Tentang madnya hanya mad asli atau mad tobi'i, kemudian mad far'inya, mad wajib mutasi dengan mad jaiz munfasil. Gampang lah, kalian bisa hafalkan sekejap pun, ini mudah ya untuk yang kelas 7. Kalau kelas 8 nih lebih banyak. Ya, kelas 8 lebih banyak, apalagi kelas 9 tuh lebih kompleks materinya karena kalian perdana. Pastikan ini saja dulu dipahami matobi itu seperti apa, hurufnya seperti apa, misalkan dibacanya gimana, itu dipahami dari sekarang, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kayak ini ya, materi tahsin, tajwid dan lain-lainnya. Matobi'i, mad wajib, kemudian mad jaiz, munfasil. Oke, itu ya gambaran umumnya tentang gambaran kegiatan sidang tahfidz perdana yang akan dilalui sekaligus diikuti oleh kalian. Jadi mohon dipastikan jangan sampai kalian tidak memahami cara atau teknisnya agar nanti kegiatan sidang tahfidznya berjalan lancar. Gitu ya. Insya Allah nanti ini Bapak share di grup untuk menguatkan barangkali ada yang tidak hadir pada Zoom di kesempatan pagi hari ini.
Ya, itu saja anak-anak gambaran umum tentang petunjuk dan pembekalan yang Bapak bekalkan untuk kalian. Silakan bagi yang bingung kemudian masih belum tergambar gitu ya, boleh bertanya. Silakan, boleh diangkat tangannya atau misalkan bisa langsung diaktifkan audionya. Mangga, dipersilakan anak-anak. Ada yang bertanya? Silakan kalau masih ada yang bertanya. Pak, saya ya. Boleh, boleh silakan. Pakaiannya pakai baju apa? Oke, Raya makasih ya. Untuk Ya. pakaian, pakaian itu menggunakan pakaian sesuai jadwal. Senin Selasa tuh pakai apa? Pakai jas alma mater. Harus pakai peci, wajib laki-laki pakai peci sesuai dengan aturan. Kalau berarti bajunya baju putih ya. Kemudian ya sesuai jadwal lah hari Senin dan Selasa berarti jas alma mater seragam putih. Kemudian pakai jas dan lain-lain sesuai dengan jadwal belajar. Jadi Senin Selasa pakai pakaian sesuai dengan jadwal. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Laki-laki ingat ya, Bapak titip semua wajib pakai peci. Ya, semua wajib pakai peci. Tidak ada yang tidak menggunakan kopiah atau peci. Pak, Silakan. nanya Pak, Boleh, silakan. ayo pas sidangnya didampingin sama orang tua. Iya, kan tadi sudah disampaikan. Jadi, misalkan nih, satu dipanggil nih, misalkan Keanu, ya, Keanu dipanggil tuh, ya. Maka datang masuk ke ruang kelas 9A. Yang hadir di sana siapa? Dua penguji. Di belakang yang nonton itu siapa? Nonton tuh semua orang tua kelasnya. Nah, jadi ditonton, disaksikan oleh semua orang tua. Ya, orang tua. Bukan sekedar orang tua Keanu saja, tapi orang tua semua kelasnya. Nah, teman-teman itu menunggu di kelas 7A. Jadi menunggu di ruang tunggu khusus peserta didik. Sementara di ruang ujian yang hadir di ruangan itu ada siapa? Ada penguji, kemudian ada orang tua dan yang diuji satu persatu. Begitu. Ada lagi? Oh, Silakan. makasih Pak. Ya. Silakan barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Silakan ditanyakan ya. Adakah yang masih belum tergambar atau masih bingung? Silakan bisa ditanyakan, masih ada waktu. Oke, kalau tidak ada, nih Bapak share ya gambaran kegiatan sidang tahfidz yang sudah-sudah ya. Sudah ada di layar anak-anak gambarnya? Ada? Ada, Ada ada. ya? Ada ya. Nah, Pak. ini jadi gimana? Ada Pak. Oke, sip. Ada Pak. Jadi ini gambarannya ya. Nih. Nah, jadi nanti dibuka dulu oleh Bapak Kepala biasanya ada sambutan dulu, kemudian apa namanya? Bentar. Nah ini orang tua hadir. Kalau tahun sebelumnya pelaksanaan sidang tahfidz itu di lantai 4 ya. Di lantai 4 yang sekarang jadi kelas 7E dengan kelas 9C. Tapi karena sekarang jadi labnya terpindahkan, jadi sekarang tidak ada ruangan yang besar seperti ini. Jadi dibagi dua kelas tadi, 7A dengan 9A. Tapi gambarnya seperti ini sama ya untuk gambarannya. Nah, kemarin mah anak orang tua sekarang mah berarti dipisah. Orang tuanya di 7A, orang tuanya di 9A, 7A itu peserta didiknya. Nah, diuji oleh dua penguji nanti. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini ya santai saja ya, nggak usah tegang, nggak usah gimana gitu ya. Nanti eh ditanyakan seperti ini. Nah, ini nih pertanyaannya. Jadi gambarannya seperti ya seperti itulah tes biasa lah. Jadi tidak akan susah bagi yang sudah terbiasa. Itu anak-anak, silakan kalau masih ada pertanyaan boleh masih ada waktu. Kalau tidak ada dirasa cukup, mungkin cukup ya. Cukup anak-anak? Cukup atau masih ada? Cukup Pak. Silakan. Cukup. Oke, sebentar ya. Oke, terakhir anak-anak apa namanya?